Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa kita sering banget cegukan? Ternyata ya, kedutan ngeselin di dada kamu itu adalah sisa dari cara nenek moyang kita bernafas pakai insang jutaan tahun lalu. Kita bakal bongkar tumpukan catatan biologi evolusioner dengan satu misi, yaitu menghancurkan mitos kalau alam itu mendesain semuanya dengan sempurna. Bener banget. Sebenarnya tubuh kita ini lebih mirip museum berjalan ya. Nah, iya. Oke, mari kita bedah ini. Evolusi itu nggak bekerja kayak insinyur jenius yang bikin sketsa bersih dari nol. Evolusi itu lebih mirip kayak bengkel ketok magic. Betul, cuma memodifikasi barang bekas yang ada kan? Tepat. Hari ini kita bakal lihat gimana rongsokan prasejarah ini masih terus hidup di dalam tubuhmu. Ya, untuk memahami konsep bengkel ketok magic ini, kita harus lihat eksperimen ekstrim alam di masa lalu. Evolusi itu jarang banget bikin organ baru, dia cuma memelintir apa yang udah ada. Ambil contoh nenek moyang paus, sekitar 50 juta tahun lalu. Tunggu, paus purba itu wujudnya kayak gimana emangnya? Mereka itu awalnya mamalia darat berbulu, bentuknya mirip serigala gitu. Waktu garis keturunan mereka perlahan balik hidup di laut, alam nggak tiba-tiba ngasih mereka insang. Oh, jadi anatominya cuma digeser-geser aja? Persis, evolusi cuma menggeser hidung serigala ini pelan-pelan ke atas kepalanya, yang sekarang kita tahu jadi lubang semburan air itu. Bahkan nih, gen pembuat air liur mereka dimatiin. Masuk akal sih. Kan lelan makanan di air laut udah nggak butuh pelumas lagi ya. Benar banget, fungsi lama dibuang, terus anatomi lama dimodifikasi. Wah, ini mirip banget sama apa yang terjadi pada dinosaurus loh. Aku selalu ngebayangin kerabat T-Rex itu bersisik kayak kadal raksasa. Tapi catatan kita nunjukin kalau spesies kayak Eutyrannus howley yang beratnya sampai 1,4 ton itu ternyata berbulu lebat. Iya, dan pastinya bukan buat aerodinamika kan? Mengingat beratnya yang lebih dari 1 ton. Jelas nggak mungkin. Itu murni cuma buat jaket musim dingin, buat nahan panas tubuh. Nah, terus waktu iklim dan ketersediaan makanan memaksa sebagian dinosaurus ini menyusut dan berevolusi jadi burung, mereka harus buang rahang bergigi tebal mereka. Itu kan terlalu berat buat ngelawan gravitasi. Diganti jadi paruh keratin yang ringan itu ya. Betul. Tapi jaket musim dingin prasejarah tadi tetap dipertahankan dan fungsinya dimodifikasi jadi sayap aerodinamis. Alam cuma nambal sulam desain yang udah ada. Sama persis kayak ikan purba Tiktaalik. Dia terpaksa numbuhin struktur tulang rusuk tebal ala mamalia darat, padahal dia masih berenang di air pakai sirip. Oke, aku paham soal modifikasi fungsi yang ada. Tapi sistem tambal sulam gini kan pasti bahaya banget. Maksudnya evolusi kan buta. Kalau kita memaksakan desain lama buat fungsi baru yang ekstrim, itu berpotensi bikin anatomi yang justru nyiksa hewan itu sendiri nggak sih? Wah, realitanya memang jauh lebih brutal dari sekedar minjem jaket musim dingin. Yang sangat menarik di sini adalah anatomi leher jerapah. Oke, leher jerapah. Ada cacat desain apa di sana? Gini, kalau alam ini punya perancah cerdas, leher sepanjang itu pasti bakal dipecah jadi puluhan sendi kecil biar sangat fleksibel kayak tulang ular. Tapi karena jerapah adalah mamalia, dan aturan mutlak mamalia itu cuma punya persis 7 ruas tulang leher. Tunggu, sama kayak leher tikus atau leher manusia dong? Benar banget, evolusi nggak bisa nambahin jumlah tulangnya. Jadi, bengkel ketok magic ini meregangkan 7 tulang itu secara paksa. Masing-masing ditarik memanjang sampai lebih dari 25 cm. Astaga. Nah, disinilah bagian yang benar-benar menarik. Desain yang dipaksain jadi menara kaku kayak gitu, pasti butuh semacam pompa hidrolik raksasa kan? Jerapah harus ngelawan gravitasi ekstrim cuma buat naikin darah ke otaknya. Itulah makanya jantung jerapah membengkak jadi otot seberat 11 kg. Ini nyiptain tekanan darah 2 kali lipat lebih tinggi dari manusia. Konsekuensi mematikan dari desain ini muncul saat jerapah nunduk buat minum air. Hah? Harusnya gravitasi bumi, ditambah tekanan jantung yang masif itu, bikin pembuluh darah di otaknya meledak seketika dong. Harusnya iya, tapi mereka nggak mati meledak saat minum. Terus gimana evolusi ngakalin cacat desain fatal itu? Alam nambalnya lagi pakai komponen rumit yang disebut rete mirabile. Sederhananya, ini tuh semacam jaringan katup peredam tekanan di pangkal otaknya. Semacam spons hidrolik penyerap kelebihan darah gitu ya? Tepat, desainnya berlapis-lapis, serba tambalan, dan sebenarnya rentan rusak. Wah, dari leher jerapah yang dipaksain, coba kita tarik konsep bengkel ketok magic ini ke tubuh kita sendiri. Sisa-sisa tombalan ini jelas masih ngendap di anatomi manusia modern kan? Jelas, contoh paling gampang itu gigi geraham bungsu.
Kita sekarang sering banget harus operasi gara-gara gigi ini nggak muat. Itu gara-gara penemuan teknologi API yang bikin makanan kita lebih lembut kan? Rahang dan otot wajah kita jadi menyusut drastis. Betul, tapi cetak biru genetik buat gigi pengunyah raksasa itu tetap jalan dan berebut ruang di mulut kita yang makin sempit. Belum lagi sisa-sisa kehidupan akuatik di wajah kita. Kehidupan akuatik di wajah, maksudnya gimana? Coba deh perhatian sudut mata kamu. Ada lipatan jaringan kecil warna merah muda kan? Itu namanya plica semilunaris. Itu adalah sisa dari kacamata renang alami transparan warisan leluhur reptil kita yang suka lompat ke air. Hah? Serius? Kita punya sisa kacamata renang reptil? Wah, ini nyambung lagi ke pertanyaan awal aku soal fenomena cegukan. Katanya cegukan itu ada hubungannya sama amfibi ya? Benar banget. Saraf yang ngontrol otot diafragma di dada kita itu punya rute yang melingkar jauh banget lewatin area jantung. Kenapa? Karena dia ngikutin cetak biru anatomi tubuh ikan. Karena jalurnya kepanjangan dan rutenya nggak logis, sinyal sarafnya jadi rentan korslet kan? Tepat. Korsleting saraf inilah yang memicu kejang otot berulang yang kita sebut cegukan. Kejang ini mengaktifkan refleks penutupan katup jalan nafas kuno. Jadi itu semacam memori biologis murni. Iya, memori dari sirkuit pernapasan fase larva leluhur amfibi purba kita saat mereka memompa air lewat insang jutaan tahun lalu. Jadi, apa arti dari semua ini? Fakta paling gilanya adalah, kedutan ngeselin yang kita sebut cegukan itu sejatinya cuma error dari sirkuit insang ikan purba yang sekarang masih kejadian di dalam tubuh manusia modern yang pakai jas dan kemeja. Ya, kalau kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, biologi itu nggak pernah nyari kesempurnaan. Anatomi makhluk hidup cuma dituntut buat berfungsi cukup baik untuk menunda kematian sampai mereka berhasil bereproduksi. Alam beroperasi tanpa panduan masa depan, cuma mengais dan memodifikasi barang-barang rongsokan yang tersisa di gudang evolusi. Bertahan hidup rupanya jauh lebih penting daripada desain yang elegan ya. Nah, mengingat tubuh kita hari ini secara sembunyi-sembunyi masih ngeralap sirkuit insang amfibi purba dan kacamata renang reptil, coba kamu pikirin ini. Menurut kamu, organ tubuh manusia yang sekarang terasa sangat vital, bagian mana yang kelak bakal menyusut jadi rongsokan gak berguna buat keturunan kita sejuta tahun dari sekarang?